semuanya, selamat pagi. Welcome to Alpha Omega Church. Untuk Anda yang menonton secara online dan hadir secara onsite, hari ini menjadi hari yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya ajak kita bersama untuk bangkit berdiri. Tepuk tangan bersama. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar
Mari bersama kita tadakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami menyanyikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, karena Kau terlebih dahulu sediakan terbaik buat kami. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus, I speak the name. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness for every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
bersama Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada hari ini. Boleh sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita percaya, tanda kita berserah. Kita punya Yesus dekat dengan kita hari ini. Ya Yesus yang penuh kuasa, ya Yesus yang besar, ya Yesus yang mampu mengadakan perkara luar biasa buat hidupmu. Mari bersama kita angkat suara kita. Kita sembah Yesus. Kita muliakan Yesus. Karena Dia Yesus yang besar, karena Dia Yesus yang ajaib. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat perkara luar biasa dari-Mu Yesus. Mari bersama yang bisa berbahasa roh, bangun iman roh kita buat Tuhan. Bersama-sama yang belum bisa berbahasa roh, bangkit namanya Yesus, nama yang berkuasa, nama yang sanggup memberikan kekuatan buat hidupmu, nama yang sanggup memberikan kelepasan buat setiap persoalan hidupmu, nama yang mampu memberikan kesembuhan buat sakitmu hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Kau menguatkan setiap kami yang lemah hari ini. Ini hidup kami, ini hidup kami Tuhan. Pakai sesuai rencana-Mu, pakai sesuai kehendak-Mu. Karena Kau satu-satunya Tuhan kami, karena Kau satu-satunya Yesus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lawatan-Mu terjadi Yesus. We thank you Lord, we thank you Jesus. Yesus, Yesus, kami terima kasih-Mu Tuhan. Kami terima anugerah-Mu, kami terima kuasa-Mu, kami terima berkat-Mu Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Angkat tangan kita bersama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu
Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuat kami berharga di mata-Mu, Tuhan, karena kebesaran-Mu, karena keajaiban-Mu yang luar biasa. Mari kita nyanyi bersama. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali bersama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Sebab anugerah-Mu selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi bersama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi, selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tepuk tangan luar biasa buat Yesus kita. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami memuliakan Tuhan. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih besar dari anugerah-Mu. Dan kami sangat merasakan anugerah Tuhan dalam setiap hidup kami. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Biarlah hari ini, bila kami boleh datang menghampiri hadirat Tuhan, kami semua makin disadarkan
makin diingatkan betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kami. Buatlah kami selalu memandang kepadamu, Yesus, dan terus menyeru namamu, memanggil nama Yesus. Haleluya, dalam setiap kesempatan hidup ini, sehingga kami boleh mengalami Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati setiap hati kami yang telah memuji dan memuliakan Engkau. Memberkati kami semua yang ada di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati tim Praise and Worship yang telah membawa kami datang ke hadirat Tuhan dari pagi hingga siang ini. Tuhan memberi berkat buat mereka semua, buat semua tim pelayan-pelayan Tuhan. Ya Tuhan, yang telah melayani dari pagi hingga siang ini dan sebentar nanti. Tuhan memberkati hidup mereka menjadi hidup kesaksian buat kemuliaan nama-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, sebentar untuk firman Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tolong kami, supaya hati kami boleh menjadi tanah hati yang baik, sehingga ada benih firman Tuhan yang dapat tertanam dan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Kita memberi salam saudara-saudara kita dan sebentar kita mendengar pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa Anda untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda yang belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Apakah kamu ingin mendengar cerita seru dari Alkitab, bernyanyi bersama teman-teman, dan bermain permainan yang asik? Yuk, ajak teman-temanmu untuk datang ke KKR Joy Special Hat for You. Kita akan belajar lebih banyak tentang kasih Tuhan dengan cara yang menyenangkan. Acara di hari ini pukul 4 sore di Main Hall AOC. Jangan sampai kelewatan ya, karena Tuhan punya rencana yang keren banget buat kita semua. Ajak keluarga, saudara, dan teman-teman kamu biar semakin ramai dan seru loh. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Manusia tidak didesain untuk hidup sendirian dan kita selalu butuh yang namanya support, dukungan, dan support system yang sehat. Dan awalnya percaya bahwa kita semua membutuhkan komunitas dan ada orang-orang di luar sana yang membutuhkan komunitas yang seru dan menyenangkan seperti Anda. Oleh karena itu, kita ingin mengajak bersama-sama untuk kita bisa senang-senang, seru-seruan, having fun, dan juga kita bisa jadi berkat buat orang-orang yang mungkin deket banget ada di sekitar kita dan jadi komunitas yang sehat dan membangun buat mereka. Di sepanjang bulan November, AOC akan mengadakan yang namanya Komsel Party, di mana Anda bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan, Anda bisa senang-senang bareng, having fun bareng, apapun bentuknya, mau dari olahraga sama-sama, futsal, badminton, tenis, atau golf, atau apapun yang menyenangkan buat Anda, atau mungkin kegiatan yang lain, mungkin masak-memasak, atau craft, atau games night, atau ngopi bareng, atau makan bersama-sama, apapun yang menjadi keseruan buat komsel Anda masing-masing. Dan jangan lupa saat melakukannya, kita ajak teman-teman kita yang sekiranya belum berkomsel, belum bergereja, dan Anda tahu mereka akan bisa benefit so much dari kelompok yang seru dan menyenangkan seperti komsel Anda masing-masing. So, sepanjang bulan November, arrange dengan komsel Anda masing-masing, lakukan sesuatu yang menyenangkan, seru-seruan, dan jangan lupa bawa teman-teman kita, ajak mereka untuk ada di komunitas yang seperti kita, dan juga ajak mereka untuk bisa ada di acara Christmas kita bersama-sama di bulan Desember. So go out there, have fun, and have someone to do that with you.
lihat aku punya tiket bebas parkir. Jadi sekarang aku mau parkir di mana aja ya bebas sesuka-sukaku. Mau parkir di tengah jalan kek, parkir di rumah orang kek, ya bisa karena kan udah punya tiket. Punya tiket itu memang enak, tapi bukan berarti kamu bisa bebas parkir sembarangan. Kan aturan parkirnya tetap ada. Loh, tapi kan kalau kena denda tinggal pakai tiket ini. Oh, jadi nggak bisa asal parkir sekalipun udah punya tiket ini. Tiket itu buat bantu kamu kalau terpaksa. Justru karena kamu udah punya tiket, kamu bisa bebas parkir di tempat yang udah disediakan. Bukan berarti kamu malah melanggar aturan. Justru karena kamu udah punya tiket, kamu akan selalu dapat tempat parkir kan? Sama seperti hidup kita, ada tiket kasih karunia dan anugerah Tuhan yang kita terima. Tapi bukan jadi alasan buat kita hidup seenaknya. Justru karena kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah dan kasih karunia, kita bisa bebas hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Hah? Apa yang Tuhan mau? Dan sebebas apa sih tiket yang kita punya ini? Kita akan kupas dan bahas bersama selama bulan November di brand new series Law or Love. Pastikan Anda ajak kawan, saudara, keluarga, teman, dan semua yang Anda tahu. See you there! Tuhan, selamat siang saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua hari ini dan tiba saatnya kita semua mendapat kesempatan untuk menyampaikan persembahan. Alpha Omega Church tidak memaksa siapapun untuk memberi, tapi kita ingin datang kepada Tuhan dengan membawa rasa syukur kita karena Tuhan telah melakukan yang terbaik. Dan semua yang baik, yang Dia anggap baik, Dia lakukan untuk kita semua. Kita menyiapkan persembahan kita, dan kita percaya setiap persembahan yang saudara-saudara buat akan sangat berguna untuk visi dan misi Alpha Omega Church. Kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Tuhan memberkati setiap kami yang datang menghadap kepada Tuhan. Hari ini kami sangat menyadari bahwa anugerah-Mu besar bagi kami. Dan kami sadar Tuhan telah melakukan banyak hal yang baik. Dan hari ini kami juga ingin datang membawa rasa syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menerimanya. Dengan penuh syukur, kami menyampaikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Memberkati setiap persembahan yang saudara-saudara sampaikan. Puji Tuhan. Sebagian saudara-saudara kita, mereka ada di Adiasa, keluarga dari Ibu Elke, papanya secara mendadak sekali meninggal di beberapa hari yang lalu. Dan kita doakan supaya keluarga ini tetap diberi Tuhan penghiburan dan kekuatan. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita tiba pada pembahasan kita tentang supernaturally great, bagian yang terakhir. Ya, tentang buah roh. Kita telah membahas beberapa hal dan hari ini kita akan membahas tentang mengasihi, ya, mengasihi. Tentu
tentang kasih mengasihi ini tentu hal yang senang, dan kita semua menyenangi hal itu, betul bukan? Ya, kalau tidak ada masalah sih senang. Tapi ternyata dalam mengasihi juga ada banyak pergumulan-pergumulan. Mengasihi siapa? Kalau seperti yang Tuhan Yesus beritahukan kepada kita, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, di luar sana banyak dan umum, tidak ada istimewanya gitu. Tetapi kalau kamu mengasihi orang yang menyakiti hatimu, nah ini jadi pergumulan. Betul kan? Ya. Oh, karena dia baik, dia tanggung jawab, dia peduli, dia orangnya luar biasa lah. Apalagi bukan hanya itu saja, hemat, irit gitu ya. Ada yang dikasih uang belanja 50.000 cukup 1 bulan gitu. Malah ada yang bilang, jangankan sebulan, setahun. Terus sama dia dibelikan kalender setahun, 50.000. Tahu rasa lu. Nah itu, saudara-saudara, kalau mengasihi itu tidak ada masalah, it's okay gitu ya. Tapi coba, dia menjelek-jelekkan kita, dia mengkhianati, dia nipu, nggak pernah balas kebaikan kita, ya, merendahkan kita, ngancur-ngancurin kita, bahkan menunjukkan sikap permusuhan. Justru untuk itu Tuhan bilang, kasihilah. Wah, kalau yang itu berat, mungkin itu bukan bagian gua, itu bagiannya pendeta, sama bagiannya yang memimpin pujian tadi, gitu. Atau bagiannya mereka, pemimpin kelompok sel, gitu. Saudara-saudara sekalian, mungkin yang sudah lama, dia akan berkata, ya kalau buah roh yang dibilang tentang mengasihi, aku pernah tahu, pernah dengar aku. Tapi apakah kita gampang untuk melakukannya? Atau itu merupakan tantangan terus? Dari dulu sampai sekarang kita ngomong ya, wah kalau satu itu tantangan. Gitu. Mulai dari 20 tahun lalu, sampai sekarang tetap itu jadi tantangan, bukan kesukaan gitu. Nah, saudara, mungkin ada yang lain lagi mengatakan, oh, kalau tentang teori itu aku sudah tahu, tapi untuk prakteknya ini memang lain, ya, saudara. Kalau untuk ujiannya besok, ya mestinya karena sudah sering tahu, mestinya lulus. Tapi ternyata juga ini merupakan pergumulan, ya. Nah, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ayo kita baca sekali lagi ayat ini, saudara-saudara, supaya bisa agak hafal begitu, ya. Mari, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kasih di sini menggunakan kata yang kita semua juga tahu tentu. Kata yang disebut agape. Ya, kata yang disebut agape. Agape. Agape itu artinya generosity, devoted. Generosity itu kemurahan hati. Ya, devoted, kesetiaan atau setia. Saudara-saudara, ini bukan wujud asli manusia, tetapi ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus Tuhan yang Tuhan taruh di setiap hati manusia. Ya. Sehingga kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Generous, berkemurahan hati, seperti yang Yesus lakukan. Setia seperti yang Yesus lakukan.
Dan kata agape itu artinya adalah kasih walaupun, bukan kasih karena. Ya, kalau kasih karena 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Yang baik-baik tentu toh, ya itu umum. Tapi kasih ini agape itu adalah kasih walaupun dia 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya dia tetap agape. Dia tetap mengasihi. Nah, kata agape ini dipakai di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita ucapkan sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kata agape dipakai dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Agapau. Artinya Tuhan itu value. Dia memberi nilai kepada dunia ini. Dia esteem, dia menghargai ya semua orang yang ada, dan dia menyatakan manifest generosity sehingga dia mati di atas kayu salib. Ini semua karena dia mengasihi kita dan dia setia untuk kita semua. Wujudnya apa dalam kehidupan sehari-hari tentang kasih ini? Yang pertama, saudara-saudara, mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Coba kita ucapkan sama-sama. Mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Forgiving someone who hurt you. Saudara-saudara sekalian, mungkin itu pengalaman 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, 2 tahun lalu, ya. Jadi gampang karena aku sudah bebas. Sekarang ini lebih longgar. Kapan terakhir saudara merasa disakiti? Itu ya. Disakiti oleh siapa? Pasangan, suami, istri. Dan saya kira semua kita yang ada di sini di rumah manis-manis saja, betul bukan? Tidak ada suara keras-keras karena CCTV Anda itu kebaca di mana-mana. Ya kan? Jadi tidak ada rekaman yang jelek-jelek, itu tidak ada. Saya yakin itu dan mendoakan untuk itu. Tapi rupanya kesempatan-kesempatan di setiap hubungan suami istri, orang tua, anak, saudara, kakak, adik, teman segereja sekalipun, saudara, hal-hal seperti ini bisa muncul. Ya, bisa muncul. Seperti itu, pasir-pasir kecil di dalam sepatu kita. Jadi rasanya nggak enak gitu. Ya. Saudara-saudara, nah, kalau misalnya kita salah, lalu kita disakiti, lalu kita mikir, ya ini konsekuensi. Tetapi aku nggak salah, aku disakiti, ini bikin sakit hati. Ya bikin jengkel gitu. Nah, di sini peran dari kasih itu sangat dibutuhkan. Karena kasih, Yesus mengampuni kita dan ternyata kita nggak bosan-bosan untuk menyakiti dan mengkhianati Kristus Tuhan kita. Dengan apa? Dengan setiap langkah kita, tindakan-tindakan kita. Ya tidak hanya cukup sampai di situ. Yesus sudah mati di salib sekalipun, tapi kita juga tetap mengabaikan dia, tidak menomorsatukan dia. Ya, kadang-kadang Yesus itu dianggap, ya kalau aku perlu gitu. Ya, jadi dia dilupakan dari semua kegiatan kita. Saudara-saudara, tapi waktu kita
kepepet dengan banyaknya macam tantangan, pergumulan hidup, lalu kita sadar, ini jangan-jangan ada kesalahan yang aku buat dan aku tidak sadar. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan mengampuni kita. Ya, saudara-saudara, itu Tuhan kita. Tuhan kita. Dan Dia itu Tuhan yang setia untuk itu. Ada juga mungkin yang bertanya, mengampuni itu apa sih sebenarnya artinya? Mengampuni, forgive, itu arti lainnya adalah dismiss. Saudara-saudara sering menemukan kata dismiss. Yang suka pakai handphone pasti sering ketemu kata dismiss. Ya toh? Dismiss. Ya, melepas, dismiss. Jadi waktu kita mengampuni, kita itu melepaskan. Melepaskan apa? Sakit hati, kepahitan, luka batin, ya, semua yang disebut itu. Dan memang mengampuni itu, melepas itu bukan berarti, berarti kita mengizinkan nanti dia datang lagi. Ya, memang kita cari kesempatan supaya hati kita disakiti, supaya aku bisa mengampuni lagi, bukan. Tapi memang kita mau, ya, belajar melepaskan hal-hal yang seperti itu. Bisa datang lagi, bisa, tapi nggak dicari. Ya, saudara-saudara, dan dilepaskan. Puji Tuhan. Melepaskan hal seperti ini penting sekali. Karena dia sangat mengganggu dalam kehidupan kita. Ganggu pikiran, mau tidur, sebetulnya happy tapi jadi nggak happy. Karena kepikiran tadi. Ya, ini membuat sel tubuh kita jadi rusak. Ya, saudara-saudara, sehingga ada pesan-pesan begitu. Jangan kepahitan, supaya apa? Kamu nggak sampai kena kanker nanti, hati-hati. Orang yang suka nyimpen kepahitan di batinnya, nanti tahu-tahu muncul benjolan-benjolan yang tidak bagus itu. Kalau dokter kasih saran, minumlah vitamin D3 supaya itu menjadi regulator untuk melepas sel-sel tubuh yang mati, yang mesti diganti dengan sel tubuh yang baru. Nah, itu perlu D3. Dan saudara tahu, hati kita perlu dilepas, ya, dari yang tidak perlu ini, yang membahayakan ini. Jadi di rumah dilihat stoknya, botolnya pengampunan itu masih banyak enggak gitu. Supaya apa? Supaya kita masih bisa pakai itu untuk membersihkan hati kita. Ya, orang yang happy terus gitu ya, dia badannya sehat, puji nama Tuhan. Makanya ada yang bilang, makanya perlu happy-happy supaya sehat. Ya, di dalam Tuhan kita memang disuruh happy. Tidak ada yang disuruh susah, ya. Saudara-saudara, bersama dengan Tuhan kita senang. Nah, ini yang pertama. Mengampuni yang menyakiti kita. Jadi yang gitu-gitu jangan terlalu dipeduliin. Belajarlah mengampuni, melepaskan. Sebab apa? Stoknya masih banyak. Sudah tahu ya, tubuh kita ini sel tubuh yang mesti mati itu, yang mesti digantikan itu masih banyak. Selama kita hidup itu ada terus. Nah, jadi jangan khawatir. Kita juga mesti punya stok mengampuni yang seimbang dengan itu. Puji Tuhan. Yang kedua, perhatian sama orang yang tidak bisa bayar kita. Caring for someone who cannot repay you. Nah, ini artinya itu bukan hanya uang, tetapi perbuatan baik, ya, budi, ya. Dalam hidup ini kita selalu begitu. Kita sudah diajarin dari kecil lah. 1 tambah 1 itu mesti 2. Betul bukan? Tidak ada 1 tambah 1 sama dengan 0 atau min. Nggak bisa. Jadi
Kalau aku kenal dia, aku dapat apa, itu wajar. Kalau kita hubungan kerjasama, kita dapat untung berapa, itu wajar. Ya, itu selalu yang kita pikirkan. Jadi kalau aku berbuat sesuatu, aku dapat apa, wajar. Oh ya toh, masa ada orang mau nganggur, berbuat sesuatu minus, berbuat lagi minus lagi, lama-lama kita hidup dari apa gitu. Saudara, wajar. Nah ini kebawa sampai ke gereja. Loh betul kan? Ya, sampai begitu. Dekat Tuhan aku dapat apa? Tuh, ada satu keluarga diingatkan sama pembantu. Pembantu ini warnen. Dia bilang gini, Yukli, kalau Yukli ini percaya sama Tuhan Yesus, pergi gereja, Yukli pasti bahagia. Lah bosnya pikir, mangan naik melo aku, kamu bilang bahagia gitu. Nah, dan betul, Yukli ini satu hari datang ke gereja bersama dengan anak-anaknya. Sampai hari ini anak-anaknya melayani Tuhan di sini. Saudara-saudara sekalian, dekat Tuhan dapat apa? Semua orang mau tanya begitu. Ya, berbuat untuk Tuhan dapat apa? Pelayanan untuk dapat apa? Sampai ada orang berani bilang begitu, aku ke gereja nggak dapat apa-apa gitu. Tuh, ya, ke bawah karena pikiran bisnisnya jalan terus gitu loh. Aku melangkah, pokoknya ada istilah begini, ndak pulang kalau belum jualan. Wah itu marketing, ya kan? Nah, saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya sekarang coba kita tanya, Yesus mati di kayu salib buat kita itu dia dapat apa gitu? Kalau ditanya kembali begitu, jawabannya apa coba? Ya, saudara-saudaraku, jadi kita mesti sadar, kita ini sudah tidak bisa bayar apa-apa sama Tuhan Yesus. Kita melakukan masih banyak hal yang tidak menyenangkan hatinya. Tapi kalau kita datang sama dia minta pengampunan, dia masih kasih kita pengampunan. Tuh, saudara-saudara, Yesus dapat apa? Kalau di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita lupa. Tuh, iya, aku tadi saking enak ini, saking sibuk, enak, lupa. Mau makan, ndak doa dulu, ndak bilang terima kasih sama Tuhan, gitu. Ya, lupa aku. Ya, ternyata orang itu dulu nggak transfer, ya, nggak cair-cair, duitku sekarang ini cair. Aku lupa, cuma tak hitung-hitung, ndak bilang terima kasih sama Tuhan, gitu. Lupa aku. Tuh, saudara-saudara, kira-kira Tuhan ditaruh di nomor berapa sama kita? Kalau nomor 2 masih oke. Kadang-kadang nomor 10 mungkin tuh. Makanya ada istilah 1/10 gitu. Loh ya toh. Jadi dia kalau ditaruh nomor 10 itu udah pantas mestinya. Makanya ada catatan cuma 1/10 gitu loh. Kalau yang nomor 2, waduh, 90%. Tuh, saudara-saudara sekalian. Tapi ingat, saudara-saudara, kalau misalnya kita pergi, waduh, catatan list kita sudah pasti. Koper 4. Yang mau dibeli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang dibawa 1, 2, sampai 10. Tuhan Yesus ada listnya di situ enggak? Lali aku. Masuk perlu sih, Tuhan itu otomatis lah, gitu loh. Ya. Orang lihat aku sudah pasti lihat Tuhan Yesus gitu. Loh, kalau iya loh. Kalau iya, ya. Lalu sama Tuhan dikasih apa ini? Dikasih janji, di PHP gitu. Saudara-saudara. Tetapi ingat, karena dia mengasihi kita dengan kasih agape tadi, sehingga dia tetap caring sama kita. Waduh, aku sebetulnya lupa, tapi Tuhan, waduh terima kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan aku. Sudah pernah doa seperti itu? Kalau belum, minggu depan akan ngalami.
Ya, saudara-saudara, ini Tuhan. Haleluya. Kita ini nggak bisa bayar apa-apa kembali untuk pengorbanannya buat kita semua. Untuk itu yang disebut, Alkitab mencatat, Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, karena kasih Tuhan inilah Tuhan ingin kita belajar care terhadap semua orang. Orang yang baru di sekeliling kita, yang mungkin kita tidak kenal, yang mungkin asing bagi kita, tapi kita mau belajar care. Itu karena kasih Tuhan di dalam kita. Ya, kita care terhadap mereka yang mungkin tidak terlalu kenal, tapi kita mau bantu untuk memuridkan, membangun mereka tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Ya. Kita mau bantu. SOP itu selalu diadakan, ya saudara-saudara, untuk ribuan orang. Tidak ada orang bisa membalas kembali itu dan tidak diharapkan. Karena tujuannya SOP, Sound of Praise itu memberkati bangsa-bangsa. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita belajar punya kasih seperti Yesus mengasihi. Jadi waktu kita melayani, baik di gereja, di kelompok sel, ya, mengadakan komsel party yang akan datang ini, saudara-saudara, untuk menghadapi Natal nanti di setiap kelompok sel kita. Kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga, mengasihi orang yang tidak bersetuju atau yang memusuhi atau berseberangan dengan kita. Wah, ini kelasnya lebih tinggi lagi gitu. Oh, ini tidak pakai kelas-kelasan, saudara-saudara. Tapi ini memang permintaan Tuhan untuk kita semua. Ya, suami istri bisa disagree, ya toh. Yang satu bilang, kamu tiap hari makannya cuma tahu tempe. Gitu. Loh, ini protein tinggi. Mau apa lagi? Coba cari yang protein tinggi. Protein tinggi lah, salmon lah, ya, lobster lah. Itu juga protein tinggi, masa tahu tempe gitu loh. Ya itu tadi tergantung uang belanjanya. 50.000 bisa setahun kalender. Ya, saudara. Nah ini bisa disagree. Yang satu bilang begini, wah ini naik mobil baru lari 240, 250 ya gini gitu loh. Yang satu di sebelahnya keringat dingin, meredek semua. Ini orang kayak kesakitan. Lu sedang kumat apa lu kayak gini gitu loh ya toh. Nah, nanti kalau terlalu pelan katanya, waduh gini beli mobil mahal-mahal, besok tukarin Agia saja gitu. Supaya pelan-pelan kayak naik becak, nggak apa-apa gitu. Saudara-saudara, bisa disagree dalam banyak hal. Ya, dalam banyak hal. Dalam pekerjaan juga begitu. Kita bisa ketemu dengan orang-orang yang mungkin itu tadi, ya, tidak bersetuju dengan kita, berseberangan cara berpikirnya. Saudara-saudara sekalian, dalam pelayanan juga sama. Ya, kita bisa ketemu dengan orang-orang yang disagree, yang bisa opposing, yang berseberangan. Di dalam kelompok sel juga bisa ada orang-orang yang seperti itu. Saudara-saudara, dalam keluarga, baik keluarga kecil, keluarga besar, sama. Dan terutama di dalam gereja, ya, gesean-gesean, lalu muncul apa, gosip-gosip, suka tidak suka. Saudara-saudara, ini bisa muncul. Saudara-saudara, tapi ayo kita mau belajar. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, mengasihi itu
tidak boleh hilang. Ya, karena ini bukan dari diri kita, tapi ini roh Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Kalau ada disagree, kita melatih bagaimana mengasihi. Seperti Tuhan, dia tetap value atau memberi nilai kita. Demikian juga kita, atasan, bawahan, kita bisa tetap value sesama kita dengan baik. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang ada di dalam kita. Kita bisa menghargai mereka, kawan kita, ya, kompetitor kita. Karena apa? Kasih Tuhan yang ada di dalam kita. Saudara-saudara, apalagi menyatakan kemurahan, ya, karena kasih Tuhan ada di dalam kita. Kalau kita tidak ada kasih Tuhan di dalam kita untuk menyatakan ini, sulit. Satu hari saya dengan kawan saya di Jakarta, kita itu ngomong, ayo kita pergi ke Vancouver, kita ngambil kelas. Ya, kita ngambil kelas khusus. Saya menghubungi guru di sana, lalu mereka sudah siap semua. Lalu dia bilang, oke, kalau gitu nanti pergi kita tinggal di rumahnya saya saja. Saya sudah beli tiket, sudah ngatur semua. Ternyata tiba-tiba dia bilang, Look, aku nggak jadi pergi. Loh, ini kayak apa ini? Jadi berarti saya mesti berangkat sendirian, akan ketemu lingkungan yang sama sekali saya tidak kenal. Ya karena omnya ini sudah siap menerima, ya saya jujuk saja datang ke sana, ketemu sama dia. Sudah tahu, keluarga ini dia bergereja, tapi saya lihat di rumahnya, wah dia gak baca Alkitab gitu ya. Tapi tiap sore dia pulang kerja, ya dia mengeluh. Dia bilang, waduh, kerjaanku kemarin sore dia rusak sama teman kerjaku. Sehingga tadi pagi aku datang, aku ditegur. Wah, ini berjalan terus seminggu, 2 minggu. Waduh, dia berat. Ini nanti aku kena SP1, SP2, SP3 loh. Kan gitu, di lay off, cari kerjaan susah. Anak 3, kayak apa ini? Terus saya ajak mereka doa, ajak baca Alkitab. Terus kita mulai ngomong, ya. Terus saya bilang, kamu tiap hari kan bawa lunchbox. Istrimu bikin rendang, kare, ya, macam-macam yang baunya itu harum. Begitu lunchbox dibuka, bes gitu. Ya kan? Temannya makan di sebelahnya itu bisa ngiri. Saya bilang, kamu bawain sedikit buat dia. Lalu dia bilang, masa orang kayak gitu aku mesti berbuat baik gitu kasih dia. Loh, enggak apa-apa. Kita ini kan anak Tuhan, kasih Tuhan ada di dalam kita. Nanti lihat hasil. Dia bikinkan gitu ya. Seminggu, orang ini jadi baik. Dia bukan ganggu pekerjaannya, dia bantui pekerjaannya sampai jadi baik. Dan saudara tahu, sudah berjalan baik, mereka hubungan akrab sekali. Sekarang dia tidak bawa makanan buat temannya, temannya bawa makanan buat dia. Tuh, lumayan masih ada yang repay tadi ya. Ada yang tidak bisa repay gitu ya. Saudara-saudara, ini ada yang repay. Saudara tahu setelah hubungan baik, bisa keluar sama-sama, tahu-tahu temannya yang satu ini yang jahat tadi itu di lay off dari kerjaannya. Waduh, mereka ini seperti saudara yang sudah saling mengasihi. Sekarang dia sedih banget. Dia dulu mangkel banget, sekarang sedih banget karena kawannya yang satu ini dikeluarkan dari tempat kerja itu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan ingin kita belajar, ya, mengasihi mereka yang tidak bersetuju dengan kita. Dan nanti kita akan melihat wujudnya. Nah, yang keempat, loving in the face of repeated rejection or indifferences. Ya, mengasihi
walau seringkali ditolak dan tidak dipedulikan. Bagaimana kalau ini terjadi dalam hidup kita? Ya, seringkali ditolak, tidak dipedulikan. Saudara-saudara, orang Kristen di abad yang pertama, ya, mereka juga mengalami hal seperti itu. Tetapi mereka bukan main tolak-menolak, tapi mereka justru bertahan untuk menyatakan kasih Kristus, sehingga mereka bisa memenangkan orang-orang yang menolak mereka di masa itu. Yohanes 13 ayat 35, ini merupakan pesan yang mereka ingat dari Tuhan Yesus. Ayat itu mengatakan, kita ucapkan sama-sama, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bukan hanya mengasihi sesama, karena dia mengasihi kamu, tetapi mengasihi mereka semua, yang sekalipun menolak dan menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap kita. Nah, saudara-saudara, untuk itulah Kisah Rasul pasal 2 lalu mencatat bagaimana mereka makin bertambah. Tuhan menambahi jumlah bilangan mereka. Saudara-saudara, orang-orang yang mengucilkan mereka, yang menolak mereka, justru mereka bawa datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ayat itu mengatakan di Kisah Rasul pasal 2, mereka bersekutu setiap hari. Ya, dari satu rumah ke rumah yang lain. Dari rumah yang besar mereka kumpul, mereka pergi ke rumah yang kecil, keringetan di sana, mereka juga kumpul sama-sama. Di sana mereka disajiin yang begitu hebat. Di sana mereka cuma ya nolet-nolet sedikit rujak manis lah gitu. No problem. Sebab bukan itu yang dikejar. Tapi yang dikejar adalah kebersamaan. Saudara-saudara sekalian, ini dari situ lalu Kisah Rasul pasal 2 mencatat bertambah dan bertambah. Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju ke salib sama. Dia ditolak, dia disiksa, dia dihina, diludahin, direndahkan. Tetapi Yesus tetap memilih agape. Haleluya, kasih walaupun sebenarnya susah. Tetapi ini mengalir karena itu merupakan buah. Ya. Sekali lagi saya bilang pohon itu berbuah tidak pakai ngeden, saudara-saudara. Tahu kata ngeden ya? Surabaya tahu mestinya. Buah itu pohonnya itu bukan makin lebat buahnya, pohonnya makin kecil, bukan. Kalau nggak percaya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu anaknya makin 3, 4, 5, pohonnya makin besar. Ya kan? Saudara-saudara. Nah, coba. Saudara-saudara, tidak ada yang memaksa. Yesus dia jalan menuju ke salib, tidak ada paksaan. Dengan senang. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama ini, saudara. Don't try to be nice. Ya, don't try to be nice, but be kind. Puji Tuhan. Loving itu bukan people pleaser. Ya, bukan people pleaser. People pleaser itu nanti akan menghancurkan diri kita sendiri. People pleaser itu akan menghancurkan apa? Waktu kita, prioritas kita, keuangan kita, hubungan yang lebih penting dikorbankan karena kita menjadi people pleaser. Hanya menyenangkan orang. Mencoba jadi baik. Ya. Try to be nice. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang be kind. Artinya jadilah baik hati. Hatinya memang baik. Hatinya memang baik. Puji Tuhan. Seringkali orang kehilangan visi. Visinya hancur juga. Karena apa? Hanya people pleaser.
Sehingga dia targetnya, tujuannya, dia tidak jelas. Hilang. Dia hanya menyenangkan semua orang. Tetapi buah roh adalah kindness, kebaikan hati. Ya, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita yang di daerah barat sini bilang, Tuhan, hujan kok mahal banget. Hari pertama hujan itu seneng loh, agak panjang, berapa jam gitu ya. Terus mendung, kemarin saya kaget. Terus saya cariin, apa ini? Ada yang jatuh mungkin gitu. Saya lihat semua baik-baik. Ternyata bledek. Ya. Ini bledek begitu keras. Saya tunggu-tunggu hujan tidak datang. Tapi saudara tahu, saudara kita di sebelah yang lain. Tuhan, hujan ya hujan, tapi masuk sampai kayak gini Tuhan. Banjir kayak gini, lihat ini saluran buntu semua gitu. Nah, Tuhan mesti kasih yang kayak apa ini saudara? Dikepioi saja. Ya, atau bagaimana gitu. Ya kan? Ini ada dua tim, sama-sama dua anak Tuhan. Tim A, tim B. Tuhan berkati kita menang. Yang satunya bilang gitu juga, Tuhan jadikan kita pemenang. Tuhan mesti jawab yang A atau yang B? Bingung kan ya? Saudara-saudara, ya wis kita kasih menang dua-dua. Gantian, hari ini kamu, besok dia gitu. Saudara-saudara, jadi begitu saudaraku. Tuhan saja tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi kita jangan cuma berusaha, try to be nice. Tapi be kind. Jadilah orang yang baik hati. Haleluya. Sebab kita tahu mengasihi itu bukan indisiplin. Mengasihi itu bukan sembarangan, amburadul, ya. Bukan. Tapi mengasihi itu adalah kebaikan hati. Wujudnya apa? Bisa nolong tetangga kita yang membutuhkan. Mendukung kawan-kawan kita yang dalam kesukaran. Ya, memberi apa? Komplimen, pujian, apresiasi. Ya, untuk mereka yang asing, yang stres. Coba kita mau melakukan sesuatu yang bisa berguna buat mereka. Gitu. Kawan-kawan kita yang kuliah, yang sekolah, mungkin mereka sedang kesulitan banget, nggak bisa nangkep. Gitu. Apa yang mesti kita bantu buat mereka? Ya, puji Tuhan. Yang kedua, semua karena kasih. Semua itu karena kasih Tuhan. Saudara-saudara, saya mulai belajar melayani itu di Ngagel Jaya. Ada sebuah gereja yang kecil, kita memang bangun satu kapling itu untuk gereja semua. Terus waktu kita mulai melayani di sana itu anak-anak dari kampung-kampung Krukah itu, ya, sebelahnya Ngagel itu datang ke situ. Kemproh-kemproh, kita ajarin supaya jadi bersih baik. Tapi ada juga yang kayak gitu. Ketemu meler-meler gitu. Dibersihkan nanti meler lagi. Kan gitu kan? Terus diambil dari hidungnya, dilapkan di celana saya. Waduh, jadi ini pulang dapat sangu. Ya kan? Tapi enggak apa-apa. Kita ajarin mereka sampai jadi baik. Anak ini bertumbuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, jadi bagus gitu. Tahu-tahu dia mainan di rolak pintu air itu. Kan ada got sungai ya. Airnya kan muter pintunya gitu. Dia bukan tidak bisa berenang, bisa. Tapi karena masuk, kena air muter, mati. Tahu-tahu kita datang ke rumahnya itu, saya seperti kehilangan adik saya. Nangis begitu rupa di situ. Kayak apa ini? Gitu. Kok mati gitu loh. Ya. Sudah diopeni jadi baik, mati. Waduh, rasanya itu mendalam. Tuh, saudara-saudara sekalian, melayani seperti itu melatih kita supaya apa?
Kita bukan ingin dapat sesuatu, tapi apa yang kita bisa buat untuk Tuhan. Oleh sebab itu saya pergi ke desa-desa itu, Jawa Timur, hampir semua desa saya masuk. Sampai Lamongan masuk, Kertosono masuk, di desa-desanya. Kediri, desa-desanya saya masuk. Madiun, sampai di mana-mana di Madiun. Sampai Banyuwangi, sampai Situbondo, Bondowoso, Jember. Di lapangan. Tidak ada yang kasih persembahan kasih. Love offering, PK, ada. Saya pagi seminggu kerja, diajari orang tua saya, sore dapat duit, dikumpulin, terus pergi, dibawa buat uang belanja tinggal di desa. Dan ninggali pendeta-pendeta di desa. Ya, itu kerjaan kita dulu. Makanya sampai sekarang saya tidak mengharapkan love offering dari siapapun. Ya, saudara-saudara sekalian, karena apa? Kita belajar supaya kasih Tuhan itu yang lebih besar dari yang lain. Kalau Tuhan mau kasih berkat, caranya terlalu banyak. Dan pasti dia bisa. Haleluya. Ya, saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu, ayo kita semua mau memikirkan itu. Yang pertama, jangan mencoba untuk jadi baik, tapi jadilah orang yang baik hati. Ini penting. Yang kedua, lakukan karena kasih Tuhan. Kalau kita melakukan semua karena kasih Tuhan, perhitungannya hilang sudah. Hilang. Tidak ada seperti tadi itu, aku berbuat gini, dapat apa, itu tidak ada sudah. Ilmunya lain, matematikanya beda. Ya, tapi selalu kita melakukan karena Tuhan sudah mengasihi aku. Jadi ini saluran kembalinya. Memang sekarang ini usum, saudara-saudara, di mukanya gedung-gedung besar itu ada dua binatang, patung binatang dipasang di situ. Namanya Puso. Tahu ya? Puso. Puso itu cuma punya mulut, tidak punya pantat. Jadi maksudnya itu rezeki itu datang terus. Jangan keluar. Perut sakit. Ya toh? Sudah pernah saudara-saudara makan terus 1 minggu tanpa ke belakang? Pasti perut sakit. Saudara-saudara, hidup ini harus begitu berputar. Kita mau melakukan yang baik karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saya ajak kita membaca yang terakhir ini. Markus 12 ayat 30 dan 31. Markus 12 ayat 30 dan 31. Kita ucapkan sama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi Tuhan menegaskan, ini bukan hanya buah, tetapi ini hukum. Hukum yang terutama. Yang mau dilanggar atau dientengkan atau apa, ini terserah masing-masing orang. Tapi kita semua tahu konsekuensi, betul bukan? Ya, kalau Rasul mengatakan buah roh, itu halus banget gitu loh. Tapi Tuhan Yesus, orang yang penuh dengan kasih, lalu dia menegaskan buat kita semua, ini adalah hukum yang terutama. Tidak ada yang lebih utama dari kedua hukum ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita keluar dari tempat ini, pastikan hati kita, Tuhan, isi hatiku dengan kasih-Mu. Supaya apa saja yang aku lakukan itu dasarnya kasih Yesus. Kasih Yesus itu menjadi alasan aku hidup. Aku melayani. Jadi suami, jadi istri yang baik, alasannya karena kasih Tuhan Yesus. Kita semangat rajin di kelompok sel kita, itu semua alasannya karena kasih Yesus.
Kita mau dekat dengan semua orang karena alasannya kasih Yesus yang sudah kita alami bersama. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu sekali lagi alasan dasar dari semua yang kita lakukan bukan karena kita lihat orang. Ini mesti diganti. Tapi karena memandang kasih Tuhan. Haleluya. Ya, kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Dan dengan begitu hati kita akan senang di setiap kesempatan. Saya kalau pergi ke Eropa saya senang banget gitu. Karena apa? Ada kawan-kawan di sana yang menerima saya. Tapi satu hari saya ketemu dengan mereka, keadaan yang terbalik sekali. Sudah nggak ada apa-apanya. Lalu ini kayak apa ini? Jangan main-main loh. Kalau pergi Eropa itu uang 17.000 baru jadi 1 rupiah. Loh betul bukan? Ya, saudara-saudara. Nah, tapi saya senang dengan mereka. Haleluya. Ya, saudara-saudara. Saya bilang, ayo kamu datang ke Indonesia yuk. Kita happy-happy di sini aja lebih murah gitu. Daripada happy-happy di sana, kemahalan. Saudara-saudara sekalian, senang kita mesti bisa menikmati hidup ini dengan tidak mencoba jadi baik. Tapi memang kita punya hati yang baik. Itu penting. Dan yang kedua, kita tidak akan bosan kalau kasih Kristus itu yang ada di dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Di sini ada contoh ilustrasi, saudara. Ada karet kecil. Saudara bisa lihat dari sana baju saya putih. Karetnya kecil. Karet kecil ini kalau ditarik ya paling cuma segini. Betul bukan? Ya. Kalau ngikat duit itu dapatnya berapa sih? Nah, tapi kalau yang ini karetnya ditarik bisa panjang. Ada karet yang bisa lebih panjang lagi gitu. Ini tadi keliru nyediakannya yang cuma segini. Kalau lebih panjang lagi, kita bisa ikat uang yang 1 triliun yang kedapatan kemarin itu. Lu ya toh? Dengan emas 51 kilo gitu. Nah itu, ya toh? Wow. Jadi saudara lihat, hidup kita ini kalau bisa di-stretch lebih besar lagi, lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Seperti itulah berkat Tuhan itu akan mengalir. Hati kita makin luas, berkatnya makin besar gitu. Loh ya kan? Kalau hatinya sempit, ya segitu saja, jangan lebih besar, meledak nanti. Pecah ini nanti. Tapi kalau hatinya lebih luas, Tuhan juga akan isi lebih besar lagi. Saudara-saudara, dan lakukan itu semua karena kasih Tuhan. Tuhan mau memperlebar kapasitas hati kita. Ya bukan kita sendiri, Tuhan. Rohnya yang ada di dalam kita itu yang membuat kita seperti itu. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Ya. Speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through
mengajak kita semua mengangkat tangan kita. Katakan Yesus. I speak Jesus. Sebutlah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Apapun alasannya, hari ini kita sedang bahagia, sebut namanya. Haleluya, Yesus. 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 Kalau kita dalam pergumulan dengan kesehatan kita, dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, dengan keuangan kita, panggillah nama Yesus. 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 Haleluya, haleluya. Semua menyebut nama Yesus. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Durala masikirela madurala masi. Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu mengalir di hati kami. Ya Tuhan, haleluya. Yesus. Yesus. Kami memuliakan Engkau. Kami menyembah Engkau, Yesus. Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami berbahagia karena kami boleh menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Bapa. Kami bersyukur kami boleh dijadikan anak yang disayangi oleh Tuhan. Dan kami berterima kasih buat Roh Kudus-Mu yang Engkau taruh di dalam hati kami, supaya kami dapat mengeluarkan buah roh. Haleluya, yaitu kasih dan kebaikan. Haleluya. Berpesanlah buat kami ya Tuhan. Buatlah kami menjadi orang-orang yang makin fokus untuk menjadi seperti Kristus. Haleluya. Oleh sebab itu hari ini kami menyeru nama-Mu. Kami memanggil Engkau. Dan bukan hanya saat ini, kami keluar, kami di rumah, kami dimanapun kami berada, kami tetap memanggil nama-Mu Yesus. Yesus yang sudah mengasihi hidup kami. Dan Yesus yang menjadi arahan hidup kami. Haleluya. Ajari kami mengasihi. Ya Tuhan, bentuklah hati kami. Dan supaya kami boleh menjadi orang-orang yang dapat berbuat kebaikan. Mengasihi tanpa batas. Mengasihi walaupun. Haleluya. Berbuat baik bukan mengharap balasan. Tapi karena Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buatlah kami terus menjadi anak-anak-Mu yang berdampak di sekeliling kami, dimanapun kami berada. Dan yakinkan kami, bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara besar. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan pulang. Dengan menadakan tangan kita, terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian kita semua. Haleluya. Tuhan berkati umat-Mu dengan berkat berlimpah-limpah. Perbuatlah perkara besar supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Perluaslah daerah dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan kami dari malapetaka dan penyakit, supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan perpuluhan, persembahan kasih, janji iman. Ya Tuhan, Tuhan memberkati dengan berkat berlipat kali ganda, serta mewarisi hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami menyambut berkat Tuhan. Bersama kita mengatakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai minggu yang akan datang. Puji Tuhan.